Ambisi terlampau tinggi membuat langkah AHY tersendat, ditulis oleh Panjat H dari laman siwar.com. Dan Partai Demokrat sudah tinggal di ujung tanduk. Diramal tahun 2024 Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran dan hanya akan sejajar dengan partai-partai kecil seperti PKPI, PSI, bahkan nasibnya bisa seperti Partai Hanura yang tahun 2019 ini hilang dari peredaran. Saya ingin terus berproses ya, karena tugas saya yang pertama adalah meyakinkan Partai Demokrat ini siap secara organisasi. Waktunya makin mendekat, saya harus meyakinkan struktur partai di 34 provinsi, 514 kabupaten kota akan bekerja dengan efektif untuk memenangkan pemilu 2024. Semakin mendekati pemilu atau Pilpres 2024, para ketua umum parpol sudah melakukan manuver, yaitu mereka yang perolehan suaranya tidak mencukupi untuk majukan capres atau cawapres, sehingga harus berkoalisi. Maka terjadilah pertemuan demi pertemuan antar bos parpol. Kecuali Megawati, ketum PDIP, yang merasa pede sebab perolehan suara partainya cukup untuk mandiri. Tapi cukup mengenaskan untuk Demokrat yang hingga kini belum mendapatkan kawan untuk berkoalisi. Sebenarnya partai berlambang logo Mercy ini tidak diam-diam saja, tapi sudah aktif mengadakan pertemuan dengan sejumlah parpol. Demokrat misalnya sudah mengadakan pertemuan dengan Nasdem. Namun sayang, buntutnya kurang menyenangkan bagi SBY AHY yang merupakan pentolan partai tersebut. Mengapa tidak? Pertemuan yang mestinya antar ketum kok malah antara ayahnya ketum dengan ketum. Jadinya AHY pun diolok-olok sebagai masih dituntun oleh sang ayah yang adalah mantan ketum Demokrat. Kini status SBY adalah ketua majelis tinggi partainya. Jabatan semacam ini mestinya cukup di belakang layar atau bila perlu di gudang partai. Tapi kok malah dibawa serta dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi dengan partai lain. Sudah itu keberadaan SBY bukan sekedar pelengkap atau penggiring, tapi malah pimpinan delegasi. Tampak SBY berjalan beriringan dengan Surya Paloh. Sementara AHY yang mestinya berdiri sejajar dan sama tingginya dengan Surya Paloh hanya menguntit dari belakang. Tak ayal, ini jadi bahan tertawan publik. Kok AHY masih bawa-bawa bapaknya? AHY ini mau ngambil raport atau hendak mengajak berkoalisi partai lain? Demikian antara lain komentar dari para netizen. Diberitakan hari-hari selanjutnya, AHY kembali mendatangi markas Nasdem tanpa SBY. Berikutnya, pensiunan dini Mayor TNI ini menemui Prabowo Subianto, Ketum Gerindra. Hingga sejauh ini tampaknya safari politik ketum yang masih muda usia ini tidak menghasilkan buah manis. Belakangan terbertik berita bahwa partai ini tidak lagi memaksakan sang ketum untuk capres atau cawapres. Jika benar, ini seperti menjadi relevan dengan saran penulis beberapa waktu lalu. AHY sebaiknya jadi caleg saja. Terlepas dari berbagai kemungkinan yang terjadi, sosok AHY ini memang sangat menyita perhatian. Bermula dari nekatnya ia melepaskan seragam militernya demi mengejar kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sepertinya dia dan keluarga ingin secepatnya kembali ke istana lewat AHY yang diproyeksikan menjadi capres pada 2019 dan akhirnya 2024. Sukses Jokowi yang meloncat dari Balai Kota ke Istana Negara pada 2014 silam bisa jadi menjadi inspirasi besar bagi keluarga ini. Tapi mereka salah sebab AHY bukanlah Jokowi yang sudah populer sejak menjadi wali kota Surakarta. Lagi pula, dalam sejarah DKI Jakarta, militer yang menjadi gubernur ibu kota negara ini sudah menyandang pangkat jenderal, AHY kan cuma mayor. Kini, menjelang tahun politik 2024, AHY kembali memperlihatkan ambisi politiknya yang sangat besar. Berbekal posisi sebagai ketum Demokrat, dia ingin mendapatkan kesempatan itu di 2024. Sebab kalau bukan sekarang, kapan lagi? 5 tahun lagi situasi dan kondisi pasti sudah jauh beda. Maka tak heran AHY begitu jor-joran memperlihatkan ambisinya tersebut. Seperti kerap bersuara menentang pemerintah demi menarik perhatian publik. Sekalipun apa yang dia suarakan itu tidak ada yang bernas. Tapi tampaknya berbuah juga dalam survei capres. Terlalu jauh berbicara pemilihan umum 2024. Walaupun selalu dalam politik konteks waktu itu juga sangat relatif. Ada yang mengatakan terlalu jauh atau ada yang mengatakan sudah semakin dekat. Kami melihat Mas Agus Harimurti Yudhoyono adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan, khususnya di 2024 kita bertekad untuk mengantarkan beliau menjadi pemimpin nasional. Karena kita ingin Indonesia ke depan dipimpin oleh sosok yang muda, sosok yang cerdas, religius, intelektual, dan memiliki integritas yang kita melihat itu ada pada sosok Mas Agus Harimurti Yudhoyono.
Sosoknya memiliki tingkat elektabilitas yang lumayan, meski masih amat jauh dari 3 besar yang selama ini mendominasi survei. Ambisinya yang besar untuk bisa nyapres atau nyawapres 2024 tampak dari getolnya dia dan partainya menyoal ambang batas pencapresan yang 20%. Padahal itu kebijakan yang dibuat SBY, sang ayah, namun hendak diterobos demi ambisinya untuk maju Pilpres 2024. Partainya sendiri hanya memiliki 7% dan harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi upaya berkoalisi ini menjadi mentok sebab dia mematok posisi capres atau cawapres. Belakangan diberitakan AHY mencoba melobi Golkar yang sudah membentuk koalisi dengan P3 dan PAN. Jika berkoalisi dengan Golkar, maka AHY menjadi cawapres. Namun kabarnya Golkar enggan membahasnya. Mengapa parpol-parpol terkesan segan ya bermitra dengan AHY? Bisa jadi karena rekam jejaknya yang belum meyakinkan dalam politik. Bayangkan saja, hanya dalam waktu singkat ia menjadi ketua umum, bahwa posisi mentereng parpol itu dianggap hanya warisan semata. Tentu jadi catatan tersendiri bagi banyak pihak. Namun yang mungkin paling mengusik adalah tentang ambisi AHY dan keluarga yang kelihatannya sangat besar untuk merengkuh kekuasaan. Bayangkan baru saja SBY meninggalkan istana, namun sudah mendorong AHY untuk menapaki jalan ke sana lagi. Sekalipun harus menabrak wejangan SBY semasa presiden yang pernah menghimbau agar perwira TNI dan Polri jangan bercita-cita untuk menjadi kepala daerah. AHY yang terkesan ambisius dan terkesan ingin mendapatkan tujuan secara instan bisa saja membuat banyak pihak merasa kurang nyaman, dan itu pun berimbas pada sikap partai yang kurang berminat berkoalisi. Entahlah, namun jika dicermati di sana ada kesan rakus dan serakah untuk berkuasa. Bagaimana menurut Anda? Sindir Jokowi juru damai yang biasa aja. Anak buah AHY pamer video SBY urusi konflik 2 negara. Beda level. Iri bilang bos. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Jokowi sekarang dalam mengusahakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina itu bukan hanya merugikan 1 atau 2 negara saja, tetapi banyak negara yang terancam krisis ekonomi dan krisis energi kalau perang itu nggak selesai-selesai. As for the expulsion of our diplomats, Indonesia has always been a good friend and partner of our country, and we appreciate very much the independent voice of Indonesia in international affairs, not giving into the pressure applied by some countries. Sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Politisi Demokrat Cipta Panca Laksana menyindir loyalis pemerintah Presiden Jokowi yang gembar-gembor upaya perdamaian Ukraina dan Rusia. Ia menyebut kalau levelnya presiden, upaya untuk mendamaikan 2 negara yang konflik merupakan hal yang biasa saja. Menurutnya, hanya di zaman sekarang, buzzer RP rame banget, seperti prestasi mendamaikan negara yang sedang berkonflik itu hebat banget. Lantas, Panca juga memposting video Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menginisiasi konflik antara Kamboja dan Thailand ketika menjabat sebagai Presiden RI yang menjadi penengah dan fasilitator pertemuan PM Kamboja, Hun Sen, dan Thailand PM Abhisit. Sementara politisi Demokrat Johnson Sittindaun juga memposting video yang sama. Jika para politisi Demokrat membandingkan upaya Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY dalam hal ini, perdamaian dunia, menurut saya ini sangatlah tidak relevan. SBY hanya menjadi penengah antara kedua negara yang dibandingkan dengan kekuatan militer atau ekonomi sangat jauh di bawah Indonesia. Sedangkan Presiden Jokowi berupaya mendamaikan 2 negara besar, yang mana dari kedua negara tersebut antara Rusia dan Ukraina mempunyai keunggulan masing-masing dan mereka sedang berperang. Rusia merupakan negara besar yang mempunyai kemajuan ekonomi dan militer yang lebih tinggi daripada Indonesia. Sedangkan Ukraina saat ini didukung oleh NATO, entah itu ekonomi ataupun militernya. Ini skalanya berkali-kali lipat lebih gede.
Jadi sungguh tidak relevan dan jauh banget jika mau bandingkan upaya Jokowi mendamaikan konflik antara dua negara besar Eropa dengan upaya SBY yang mencoba mendamaikan dua negara yang secara ekonomi dan militer jauh di bawah Indonesia. Ingin rasanya ku timpuk mukamu pakai sisa beton Hambalang. Sadar-sadarlah dan ngacalah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement. Ya, terhadap orang-orang yang nyinyirin presiden yang bernyali melebihi singa gurun ini, saya sih siap banget kalau cuma melawan mereka di medsos ya. Kalau berantem nggak boleh. Siapa yang melindungi Pak Presiden Jokowi kalau bukan kita-kita sebagai masyarakat Indonesia? Jokowi tidak hadir sebagai dirinya sendiri. Beliau juga sebagai pimpinan yang berada di dalam Indo-Pasifik, lalu kemudian juga akan melakukan satu dialog ya, baik kepada Presiden Zelensky maupun juga kepada Presiden Putin di Moskow setelahnya. Maka dari itu, banyak pihak bahkan negara tetangga yang memberikan apresiasi dan takjub dengan upaya Jokowi tersebut. Bahkan kalau mau jujur, situasi seperti saat ini secara jangka pendek adalah masa yang menguntungkan untuk Indonesia. Sesuai dengan posisinya sebagai negara penghasil komoditas, di mana hari-hari belakangan sedang menjadi rebutan dan harganya pun sedang bagus-bagusnya, Indonesia sedang untung. Secara umum perang Ukraina-Rusia telah mengganggu proses rantai pasokan makanan dunia, begitu pula dalam bidang energi. Nah, apabila kedua bidang tersebut terganggu lebih lama lagi, tentu akan berakibat tidak baik bagi dunia secara keseluruhan. Kemudian bila dilihat lebih khusus lagi, perang tersebut juga berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Ukraina adalah salah satu pemasok besar gandum ke Indonesia. Perang tersebut juga berpengaruh pada tingginya harga minyak dan gas dunia, yang tentu akan berefek pada besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah nanti. Di lain pihak, apa yang dilakukan oleh Jokowi masih langkah awal saja, belum jelas peluang dan kapan hasilnya, baru permulaan. Tapi sebuah proses tetaplah harus ada awalan, dan Presiden Jokowi lah yang berani mengambil langkah pertama itu. Dia adalah presiden pertama di Asia yang berkunjung ke Rusia ataupun Ukraina. Dari sinilah kemudian Jokowi menjadi tumpuan dari negara lain, dari para pimpinan negara lain, dimanapun yang terkena dampak dari perang Rusia-Ukraina itu. Jadi sekali lagi sangat jauh jika mau membandingkan Jokowi dengan SBY, apalagi kedua orang politisi Demokrat tadi bukan orang awam, tapi orang yang memiliki koneksi dan harga diri yang lebih tinggi harusnya. Kok mereka malah jadi kelihatan lebih nggak terpelajar daripada orang-orang yang biasa-biasa saja, namun memiliki hati yang baik dan motivasi yang murni dalam melihat segala suasana politik yang ada. Ya, namanya juga Demokrat, sering baper. Bagaimana menurut Anda?